Bu, perhatikan, kebanyakan penduduk api neraka laki-laki atau perempuan? Perempuan. Aib kita ini rejal, Pak. Kita ini laki-laki. Aib mukul istri, aib mukul wanita. Bukan saingan kita untuk dipukul itu, bukan. Dan di sini insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana tidak akan mengambil waktu yang lama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita perlu tahu ketika seseorang laki-laki dan juga seorang mertua telah melakukan akad nikah, yang mana sang laki-laki mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan, di saat itu syaitan tidak pernah diam untuk merusak rumah tangga mereka. Dan ini demi Allah, visi misi tugasnya iblis adalah menghancurkan rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Kita dapati ayuhal ikhwatul kiram, betapa banyak rumah tangga pecah cuman gara-gara hal yang sepele, gara-gara perkara yang kecil pecah langsung. Dan ini kita lihat, kenapa mereka tidak pernah marah dengan tetangga gara-gara perkara kecil, akan tapi mereka bisa marah kepada suami ataupun istrinya cuman gara-gara hal yang sepele sekali. Makanya ini tidak lain dan tidak bukan sebabnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Yang namanya iblis meletakkan singgah sananya, arsy-nya itu di atas samudra sana yang jauh sekali. Akan tapi iblis mengutus para pasukannya untuk merusak rumah tangga seorang muslim. Maka orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah mereka-mereka jin-jin dan syaitan-syaitan yang bisa merusak rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita garis agar kita tidak melampaui garis tersebut. Kalau kita melampaui garis tersebut, bahaya rumah tangga kita bisa rusak. Nabi kita Muhammad SAW memberikan kita peraturan-peraturan, taati peraturan tersebut. Di sini anak ingin menyampaikan pertama kali nasihat untuk para wanita, para ummahat, ibu-ibu, terkhusus untuk Mariska dan secara umum untuk kita semua, ibu-ibu semua yang sudah menikah di sini. Bu, perhatikan, kebanyakan penduduk api neraka laki-laki atau perempuan? Perempuan. Gak ragu lagi, Bu, perempuan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, ditampakkan kepada aku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penduduk api neraka itu adalah perempuan. Sebabnya apa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka ini mengkufuri kebaikan suami, tidak memandang kebaikan suami. Bahkan Nabi bersabda, kalau engkau berbuat baik kepada istri engkau selama setahun, kemudian istri engkau melihat keburukan, satu keburukan dari engkau, apa kata istri engkau? Ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun dari engkau, wahai suamiku. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu, ibu-ibu semua perhatikan. Jadi kebanyakan penduduk api neraka itu perempuan gara-gara lisannya. Pak, sering nggak dicerewetin sama ibu-ibu? Sering tidak? Ibu-ibu yang jawab, namsari udah cerewet, lisan kemana panjang, masya Allah. Yang mana lisan ini nggak pernah kita berikan kepada orang lain dengan cerewetnya, kenapa kita berikan kepada suami kita? Nasallallahu salamatu wal afiyah. Makanya Bu, kata para ulama, kebanyakan penduduk api neraka ala ibu-ibu adalah perempuan. Tapi masya Allah, kebanyakan penduduk surga juga perempuan. Loh, kok bisa? Siapa perempuan-perempuan penduduk surga? Manusia? Wanita? Bidadari. Wallahi bidadari. Jadi kebanyakan penduduk api neraka wanita dari kalangan manusia, tapi juga kebanyakan penduduk surga wanita, tapi dari kalangan bidadari. Bahkan satu orang muslim yang masuk surga, Allah bisa berikan untuk orang-orang syahid semisal itu 70 bidadari.
Masya Allah Bu, 70 bidadari. Makanya Bu, dijaga suaminya ini. Masya Allah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini jangan sampai ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang panjang lisannya untuk suami. Pernah kondisi Masya Allah, Abu Bakar pernah hampir marah sekali mau nampar Aisyah. Kita tahu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi yang paling baik ba'da Khadijah, setelah Khadijah. Kita tahu kebaikannya Aisyah besar. Kebaikannya Aisyah untuk Islam itu tinggi sekali, jasanya besar. Pernah suatu saat Abu Bakar ini mau nampar Aisyah. Kenapa? Abu Bakar lewat rumahnya Aisyah. Di dalam itu Aisyah ngangkat suara untuk Nabi. Padahal Allah telah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sekali-kali kalian wahai umat Islam ngangkat suara di atas suara Nabi. Ternyata yang ngangkat suara istri beliau sendiri, Aisyah. Abu Bakar langsung masuk ke rumah mau ditampar itu Aisyah, tapi dihalangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa sebabnya? Gara-gara Abu Bakar melihat atau mendengar Aisyah itu ngangkat suara, dan ini tidak boleh Bu. Makanya Masya Allah, perintahnya wanita-wanita ini untuk taat. Padahal Masya Allah, ibu-ibu masuk surga itu gampang sebabnya, cuman menjalankan beberapa syariat saja. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seandainya wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan jaga kemaluannya. Berapa Bu? Cuman 4. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, dan terakhir mentaati suami. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Allah akan mengatakan untuk para wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga dari jalan mana saja yang kau mau, dari pintu mana yang kau mau, silahkan. Ternyata Masya Allah, tetap saja walaupun aksesnya para wanita mudah masuk surga, ternyata kebanyakan masuk apa? Neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Itu yang harus kita hindarkan ibu-ibu. Kemudian Masya Allah, nasihat anak untuk para ibu-ibu, usahakan sering-sering berhias diri, bersolek di hadapan suami. Jangan dibalik, kapan mau kondangan berhias, kapan di rumah ya Allah cuman pakai daster, bau terasi. Nah, suaminya keluar Masya Allah kerja di luar capek-capek, pulang istrinya baru bau keringat, bau terasi, rambut acak-acakan. Nasallallahu salamatul afiyah. Berhias cuman untuk kondangan. Loh, kita ini berhias untuk suami atau untuk orang lain? Untuk siapa ibu-ibu? Untuk siapa? Suami. Kenapa kalau kondangan kita berhias, di rumah kita nggak berhias? Dan ini kan Masya Allah musibah, yang mana ujung-ujungnya Bu, sebab terbesar perzinaan atau suami selingkuh itu memang betul salah besar suami. Cuman kata para ulama juga ada sebab yang kedua. Apa itu? Istri malas berhias diri di rumah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, jika salah seorang laki-laki kalian keluar kemudian melihat aurat yang membangkitkan syahwatnya, apa wasiat beliau? Falyarji ila ahlihi, maka langsung pulang ke rumahnya dan dia penuhi syahwat dia di rumah itu, kembali ke istrinya. Kenapa? Karena apa yang dimiliki oleh wanita yang di luar tadi juga dimiliki oleh istrinya, sama, nggak ada bedanya. Cuman kenapa laki-laki ini banyak yang justru dia itu tergoda dengan laki-laki di luar sana? Karena wanita di luar wangi parfum, istri di rumah bau apa? Terasi. Namsuhi. Dibalik ibu, pakai parfum jangan keluar, pakai parfum di rumah khusus untuk siapa? Suami. Itu dia. Jadi ini wasiat besar dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga nggak ada pelakor-pelakor yang lain. Pelakor keluar nggak ada, nggak untung mereka, nggak ada yang mau ngelirik. Kenapa? Sudah cukup dengan siapa? Istri. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ini ibu-ibu harus kita perhatikan. Kemudian wasiat untuk laki-laki,
bapak-bapaknya, terkhusus untuk saudara Junia Kala. Pak, Masya Allah, laki-laki ini termasuk godaannya iblis, itu gampang mukul istrinya. Yang kita dapati, suami itu nggak pernah mukul orang lain, tapi kenapa istrinya itu sudah jadi bahan pukulan? Ibu-ibu tahu samsak ya, bapak-bapak, samsak yang dipukul? Hah? Tetangga luar nggak pernah dipukul, istrinya dipukul. Nasallallahu salamata afiyah, istrinya dipukul. Wallahi, kita mukul istri, apalagi mukul wajah, jangan dikira Allah tidak nanya. Istri kita bukan milik kita. Istri kita milik siapa? Allah. Anak ngambil istri anak, bukan anak ngambil dari abahnya, bukan anak ngambil dari bapaknya, anak nggak ngambil dari mertua anak rahimahullah. Anak ambil tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa. Hati-hati kalian, takut sama Allah tentang istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian ngambil istri-istri kalian itu dari Allah, amanat dari Allah, bukan dari bapaknya, bukan dari ibunya, bukan dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan istri-istri kalian dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, wallahi jangan pukul istri. Di sini banyak enggak KDRT? Nah, banyak nih saksi dari ibu-ibu. Jangan Pak, wallahi stop sekarang, wallahi stop. Ana dari awal nikah walhamdulillah sampai sekarang gak pernah mukul istri, mukul tubuh gak pernah. Aib bagi anak, aib. Kita ini rejal Pak, kita ini laki-laki. Aib mukul istri, aib mukul wanita. Bukan saingan kita untuk dipukul itu, bukan. Wallahi itu aib terbesar laki-laki untuk memukul istrinya sampai melukai. Mukul boleh, ada syariat mukul, ada. Tapi dengan cara apa mukul istri-istri kita? Rasul kita Muhammad SAW bersabda, darban ghaira mubarrih. Pukullah istri dengan tidak melukai. Dengan cara apa? Bisiwak. Pukul pakai kayu apa? Siwak. Tahu siwak? Pukul pakai itu. Cuman untuk nasihatin saja, bukan pukul pakai bambu, pakai gesper, pakai apa? Nasallallahu salamata afiyah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, setiap darah yang ngumpul di pipi istri kita, yang ada di dalam tubuh istri kita, akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, awal ma yuqda bainan nasi fid dima. Pertama kali yang Allah mintakan pertanggungjawabannya adalah urusan darah, bukan yang lain. Istri-istri kita tidak akan ditanya, apakah engkau pernah luka sebabnya suami engkau? Istri kita mengatakan, na'am, ya Allah. Fulan kena azab, kita kena azab gara-gara sebab istri kita. Makanya jangan sampai mudah namanya tangan kita itu apa? Memukul. Anak ulangi, laki-laki aib, laki-laki muslim loh ya, aib untuk apa? Melukai istri. Wallahi aib. Kita jaga betul-betul kaidah Islam tersebut. Kemudian anak nasihat juga untuk bapak-bapak, nafkahin istri-istri kita dengan anak-anak kita cukup dengan yang halal. Sedikit tidak ada masalah, yang penting berkah. Sebagaimana kata para ulama, qalilun tashkuruhu khairun min kathirin yulhik. Harta yang sedikit tapi engkau bersyukur, itu jauh lebih baik dibandingkan harta yang banyak tapi buat engkau lalai. Ngam sahih. Enggak apa-apa sedikit, yang penting berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istri pun harus sabar. Kapan suami pulang cuman dapat rezeki yang sedikit, jangan mencak-mencak, jangan marah-marah. Kak, harga telur mahal, masa cuma dapat segini? Harga beras naik, masa cuma dapat segini rezeki? Kita nggak pernah tahu gimana suami kita menangis di luar. Wallahi ana tahu ikhwah-ikhwah yang pernah cerita ke ana, beliau sampai nangis cerita bagaimana sulitnya mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kesedihan itu ketika sampai rumah bukan disupport sama istrinya, justru apa? Direndahkan sama istrinya. Nasallallahu salamatal afiyah. Itu adalah istri-istri yang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, kapan dapat sedikit dari suami, itu sabar, nggak ada masalah. Syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin dari yang sedikit disyukuri, lama-lama akan menjadi banyak, dan itu akan numpuk berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dapat ana sampaikan. Terakhir, wasiat untuk semuanya,
bentar lagi waktu kita makan-makan. Ingat Bu, bapak-bapak semuanya, makan-makan ketika walimah adalah yang paling dibenci oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa sebab? Beliau bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dihidangkan ketika walimah. Syufa, banyak makanan itu. Apa wasiat beliau? Kenapa sebabnya? Yud'a ilaiha man ya'baha. Orang yang butuh makan fakir miskin enggak diundang. Wa yumna'uha man ya'tiha. Tapi Masya Allah, diundanglah orang-orang kaya yang makan kapan ngambil nggak habis. Nabi benci itu. Sesungguhnya orang-orang mubadir kawannya siapa? Syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, idza saqatat luqmatu ahadikum, kalau seandainya ada yang satu nasi jatuh, ambil, kata beliau SAW, wala yada'ha li syaitan, jangan biarkan untuk syaitan. Jangan, apalagi sampai setengah piring. Kalau ngambil, tanggung jawab untuk habiskan. Kaidah nih Bu, karena ana setiap walimah sering jumpai nasi itu habis. Wallahi kita lihat orang-orang di pinggir sana ngais sampah. Apa yang bisa dimakan mereka makan. Apa perasaan kita kalau kita buang seperti itu saja? Wallahi Allahu syahid, Allah saksi kita pada hari ini. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan di hari ini akan menimbulkan azab gara-gara sebab diri kita melakukan tabdzir, mubadzir dalam bentuk apa? Makanan. Jadi ibu-ibu juga minuman nih kayak aqua gelas, apa namanya? Aqua gelas ya? Sebut merek anak ya. Yang jelas itu kapan ngambil jangan disisakan setengah, nggak ada yang mau minum setelahnya. Kita ngambil, habiskan. Toh juga cuman sedikit. Jangan ikuti langkah syaitan, itu bisikan syaitan tiba-tiba kita buang. Tanggung jawab, ambil, habiskan semua. Jangan sampai mubadir karena akan terbuang air itu sia-sia. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembali kepada MC dan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.